Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Permatasari dari kelas RA1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan subjudul Etika Bisnis dan Teknologi Informasi Mata Kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pendahuluannya. Teknologi informasi telah menjadi elemen penting dalam dunia bisnis modern. Dengan adanya kemajuan digital, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat komunikasi, serta memperluas jangkauan pasar secara global. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan bisnis untuk mengelola data dengan lebih efektif, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai tantangan etika yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Masalah seperti keamanan data, privasi pengguna, serta transparansi dalam pengelolaan informasi menjadi isu utama yang harus ditangani agar bisnis tetap berjalan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keamanan data. Keamanan data menjadi aspek krusial dalam bisnis yang berbasis teknologi informasi. Perusahaan pengelola berbagai data penting seperti informasi pelanggan, transaksi keuangan, serta rahasia dagang yang harus dilindungi dari akses tidak sah. Ancaman seperti serangan cyber, pertasan, malware, dan kebocoran data dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk menerapkan sistem keamanan yang ketat, seperti enskripsi data, firewall, sistem autentikasi berlapis, serta pembaruan perangkat lunak secara berkala. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas untuk mencegah dan menangani insiden keamanan yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu privasi pengguna. Privasi pengguna merupakan aspek etika yang sangat penting dalam teknologi informasi. Perusahaan seringkali mengumpulkan data pelanggan untuk kepentingan analisis dan strategi bisnis. Namun data ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Penyalahgunaan data pribadi seperti menjual informasi pelanggan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dapat merusak reputasi perusahaan dan melanggar hukum perlindungan data. Regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara mengatur bagaimana perusahaan harus mengelola dan melindungi data pelanggan. Oleh karena itu, bisnis harus bersikap transparan dalam pengumpulan dan penggunaan data serta memberikan opsi bagi pelanggan untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Yang keempat, yaitu transparansi digital. Transparansi digital dalam bisnis berkaitan dengan keterbukaan perusahaan dalam mengelola informasi dan teknologi yang digunakan. Pelanggan dan mitra bisnis perlu mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merugikan citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, praktik bisnis yang tidak etis seperti menyembunyikan biaya tambahan atau memanipulasi informasi harus dihindari agar perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan. Yang kelima, yaitu solusi dan langkah etis dalam teknologi informasi. Untuk mengatasi tantangan etika dalam penggunaan teknologi informasi, perusahaan perlu menerapkan kebijakan internal yang kuat. Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai keamanan cyber dan etika digital agar mereka memahami risiko serta tanggung jawab dalam mengelola data. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa sistem keamanan informasi mereka selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan agar bisnis tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis digital yang aman dan terpercaya. Nah, di sini ada contoh kasus nyata, yaitu kasus Amazon dan praktik data pengguna Amazon. Sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon pernah menghadapi kritik karena dianggap menggunakan data penjual pihak ketiga untuk keuntungan bisnisnya sendiri. Dalam beberapa laporan investigasi,
termasuk dari The Wall Street Journal, terungkap bahwa tim internal Amazon memiliki akses ke data penjualan dari penjualan independen yang menggunakan platform mereka. Dengan data tersebut, Amazon dapat mengidentifikasi produk-produk yang paling laris dan menguntungkan, lalu meluncurkan produk serupa dengan merek mereka sendiri, seperti Amazon Basics. Ini menimbulkan kontroversi karena penjual pihak ketiga merasa bahwa Amazon telah menyalahgunakan data mereka untuk menciptakan persaingan yang tidak adil. Masalah ini semakin serius ketika regulator di Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai menyelidiki praktik bisnis Amazon. Akhirnya, Amazon menghadapi tuntutan anti-monopoli dan dipaksa untuk mengubah beberapa kebijakan mereka agar lebih transparan dan tidak mendominasi pasar secara tidak etis. Kasus ini menjadi peringatan bagi industri e-commerce tentang bagaimana penggunaan data pengguna dan penjual harus dilakukan dengan etika bisnis yang jelas. Meskipun teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, transparansi dan keadilan dalam persaingan tetap menjadi aspek penting dalam etika bisnis di era digital. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Etika dalam penggunaan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis di era digital. Keamanan data, privasi pengguna, dan transparansi digital adalah aspek utama yang harus diperhatikan agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Perusahaan yang mampu menerapkan praktis etis dalam pengelolaan teknologi informasi tidak hanya akan menjaga reputasi mereka, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan etika ini, bisnis dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.